Sih di sini. Heh, ngapain di sini? Ini kan tempat aku. Apaan sih? Pindah. Udah di situ aja di belakang. Cepetan. Lama banget. Aku samperin aja kali. Al! Al! Al, kamu jangan kayak gitu tahu sama Mukhlis tadi. Emang kenapa sih? Ih, nggak boleh kayak gitu, bahaya tahu buat mentalnya Mukhlis. Kok kamu Kok ketawa? Serius, ini serius. Kok kamu ngelarang-larang aku gitu sih? Ya kan aku peduli. Iya, aku kira kamu pacar aku. Oh my god! Nanti aja Tapi deh. kamu ini parah banget, soalnya Mukhlis sampai nangis tahu. Enggak kok, orang dia ketawa tadi. Iya nangis. Ya elah, aku bercanda doang kayak gitu. Orang emang matanya udah bengok. sering. Ih, parah banget. Aku udah sering ngatain dia kayak gitu. Terus kayak dia biasa aja aku lihat. Ih, tetep aja lama-kelamaan kan dia kepikiran jadi mikir dia kayak gitu. Kalau aku sih mikirin kamu aja. Nah, ya itu nggak apa-apa. Kasian tapi Mukhlisnya itu tuh matanya bengep-bengep tuh. Udah nggak apa-apa deh, orang bercanda doang. Dianya aja kali kebaperan. Kamu nggak percaya ya? Kamu kalau- juga nih baper banget. Kenapa emang? Lagian pakai ngebelain Muklis kayak gitu. Kok cemburu sih? Iya. Nggak, ini serius dulu nih. Kan kasihan dianya. Nanti aku tadi kan udah bilang itu bahaya buat mental. Kamu nggak percaya kalau itu bahaya buat mentalnya Mukhlis? Seberapa bahaya sih? Nah, langsung aja deh kita tanya nih ke ahlinya. Oke, Ambil dulu laptop kamu. ambil dulu. Iya. Nih, ngapain sih kamu nyuruh-nyuruh aku ngambil laptop? Buka, terus buka Zoom. Aku soalnya ada janjian nih sama kakak aku. Siapa tuh emangnya? Kaniko dia namanya. Si Kanika tuh siapa? Kaniko itu merupakan psikolog. Oh, terus kita mau ngapain? Ya aku mau ngasih tahu kamu betapa bahayanya. Terus kalian kita konsultasi. tentang Oke, kalau kayak gitu. Oke, langsung aja. Nah, ini udah tersambung. Langsung aja kita sapa ya. Yuk. 1, 2, 3. Halo Kaniko. Halo. Kaniko di sini sebagai apa sih, Kak? Oke, aku di sini sebagai psikolog sih saat ini profesiku. Oke. Nih, kamu tadi kan udah ngebully orang. Aku mau nanya nih ke Kaniko. Kak, menurut kakak tuh apa sih Kak faktor yang menyebabkan pembulian gitu? Lumayan banyak ya faktornya, baik yang dibully maupun yang membuli sebenarnya gitu. Nah, cuma kan sekarang yang banyak menjadi sorotan adalah dari korban nih. Kita ngomong dari korbannya dulu ya. Kalau dari korban bullyingnya sendiri itu memang mereka itu kan nantinya efeknya itu ada yang lebih banyak itu dari beberapa kasus itu memang akhirnya rendah percaya dirinya itu. Terus kemudian dari percaya diri yang rendah itu akhirnya mereka mudah putus asa gitu. Akhirnya dari mudah putus asa tersebut otomatis mereka itu agak sulit akhirnya untuk berprestasi gitu. Kalau ini memang konteksnya di sekolah gitu kan. Kalau misalnya di tempat kerja ya mereka mungkin akan kurang bersemangat kayak gitu. Nah, efeknya lagi adalah misalnya si anak itu juga jadinya cenderung cemas gitu kan. Tapi tergantung sih ini bulinya tuh seperti apa kan gitu ya. Bully itu kan macam-macam juga nih. Bully itu kan juga namanya kan penindasan. Penindasan itu baik itu secara verbal maupun fisik. Nah, yang tadi tuh misalnya ngejek-ngejekin itu lebih kepada dia verbal. Tapi kan memang efeknya itu apakah si korbannya itu punya sisi sensitivitasnya itu seberapa sensitif dia. Misalnya kalau hanya dikatain doang kayak gitu kan tiap orang beda-beda nih. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi efeknya memang kalau untuk ke korban lebih kepada yang tadi tuh dari kurang percaya diri, akhirnya dari situ mudah putus asa, akhirnya mereka tidak produktif. Kalau dari sisi yang ngebulinya, Kak? Kalau dari sisi yang ngebulinya itu mereka itu kan kayaknya hebat ya gitu kan. Mereka overconfidence nih gitu kan terkesannya.
Nah, tapi kalau misalnya tidak ada yang memberitahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah, coba bayangin kalau misalnya dia dari zaman sekolah, terus itu mereka melakukan itu terus. Akhirnya kan otomatis mereka merasa bahwa oh berarti apa yang aku lakuin ini tuh menyenangkan ya buat orang, ya menyenangkan buat aku. Tapi orang itu nggak protes, orang jadi takut nih sama aku. Nah dia berpikir bahwa dengan orang takut sama dia akan mudah menguasai orang, kan gitu ya. Nah hal ini kan kalau terus-terusan seperti itu kan otomatis dia akan menjadi mudah banyak musuh gitu. Terus otomatis dari dia banyak musuh, dia akan cenderung akhirnya agresinya semakin tinggi kan, karena dia selalu menuruti egonya itu gitu. Jadi membuli itu juga salah satu ego gitu kan, ego di mana dia kurang bisa untuk melampiaskan emosinya itu secara tepat gitu kan. Jadinya otomatis dia nanti kalau misalnya itu diteruskan, otomatis dia akan menjadi lebih kasar gitu. Awalnya oke, mungkin hanya teman, tapi nanti pada saat dia sudah punya relationship seperti itu, kan itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia pun juga akan melakukan ke orang terdekatnya seperti itu. Apalagi misalnya orang tuanya nggak tahu nih bahwa ternyata anaknya itu di sekolah itu adalah tukang bully, misalnya kayak gitu. Jadi dia lebih merasa kayak dia tuh superior gitu ya Kak? Iya. Superior kita penting, punya perasaan superior itu penting. Tapi over superior juga kan itu jadi hal yang negatif kan, gitu aja sih sebenarnya. Nah tadi kan kata Kak Niko itu ada dua ya, ada verbal dan non verbal gitu. Sebenarnya seberapa bahaya sih Kak dari non verbal atau verbal secara fisik ataupun mental kayak gitu? Oke, kalau verbal sendiri itu kan lebih kepada suka mengejek. Kalau di sekolah itu kan lebih mungkin main fisik nih, misalnya gendut, itu jangan salah loh. Itu tuh kan juga sebenarnya bully, cuma itu kan banyak orang yang itu tidak disadari seperti itu. Atau misalnya ya kayak gitu, gendut, atau mungkin dia ngejekinya misalnya mirip seseorang yang mungkin secara public figure misalnya itu adalah tokoh yang jelek misalnya gitu ya, anggap aja misalnya tokoh yang misalnya jelek lah misalnya gitu, terus ya gitu, nah dia diajakin dengan sebutan subjek itu misalnya kayak gitu, misalnya anggap aja misalnya gini, dia diajakin misalnya babi. Nah babi itu kan misalnya identik dengan malas gitu kan, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, atau cenderung misalnya karena posturnya hewan tersebut itu adalah mungkin tambun gitu. Nah misalnya ada temannya seperti itu gitu kan, tiap hari dia dikatain kayak gitu terus misalnya gitu. Nah itu kan juga akhirnya si yang anak kena bully ini kan juga akhirnya oh bener ya, emang aku jelek ya, sejelek itu ya aku ya akhirnya. Nah itulah gitu. Padahal kayaknya nggak terlalu keras kan gitu, maksudnya dia tidak kasar gitu loh membulinya, tapi dengan seperti itu kan, apalagi itu dilakukan mungkin hampir setiap hari misalnya seperti itu ya, otomatis kan kita juga sebagai orang, sebagai manusia kita introspeksi kan kadang-kadang, oh emang bener ya aku seperti itu ya, kayak gitu loh gitu. Nah kalau yang fisik mungkin lebih kepada ya mereka langsung nyentuh ke badan ya, dalam arti apakah itu mendorong, terus suka nyelandungin kaki gitu loh, jadi tiba-tiba dia jalan terus tiba-tiba dia dijatuhin kayak gitu, apalagi yang sudah sifatnya memukul ya, itu kan juga kalau itu kan sudah masuknya ke kriminal misalnya gitu sih. Dan itu apapun bentuknya, efeknya itu kan tergantung lagi memang pada kepribadian si anak yang kena bully gitu kan. Jadi semakin dia punya mungkin latar belakang yang misalnya keluarga yang memang kurang mensupport misalnya gitu, nah itu kan akan semakin rentan mereka untuk kena bully itu. Oke, jadi kalau untuk pembulian itu bisa mempengaruhi self esteem setiap orang juga ya Kak? Kayak korbannya. Iya. Kakak selama menjadi psikolog nih, boleh nggak sih Kak aku nanya, seberapa lama proses pengobatan orang yang menurut kakak tuh pembuliannya tuh parah gitu? Itu bisa berapa lama konsultasi ke kakak gitu untuk mengembalikan kepercayaan dirinya lagi?
Oke, kalau terkait dengan waktu itu kan bervariasi ya, tergantung seberapa lama sih dia memendam itu, gitu. Jadi semakin lama dia memendam itu ya akan semakin lama, gitu. Jadi misalnya in case aku pernah dapat dia itu misalnya dari SMP kena bully, terus dia baru menyadari itu pada saat SMA, rentannya tidak begitu lama gitu kan. Tapi pada saat 2 kali sesi gitu kan sama saya gitu, itu kan juga belum tentu menghilangkan rasa traumanya dia gitu loh. Jadi memang kalau untuk dibilang lamanya itu tergantung dari subjeknya masing-masing sih. Pertama, seberapa lama dia sudah mendapatkan itu. Kedua, rentan waktu antara saat dia dapat sampai akhirnya dia berani untuk berbicara gitu kan. Karena rata-rata kan orang yang dibully itu mereka itu lebih merepress gitu kan. Dia tuh menyimpan cerita sedihnya itu daripada dia harus menceritakan. Nah, coba bayangin aja kalau dia mendam cerita bertahun-tahun. Nah, itu kan kita harus menggali itu untuk dia bisa berdamai. Itu cukup makan waktu sih gitu. Tapi itu balik lagi seberapa mau sih dia untuk bangkit. Oh, berarti bervariasi gitu loh, tergantung dia gimana sih dibulinya gitu dan seberapa lama. Nah, dari waktunya itu kira-kira untuk pemulihannya tuh caranya ngapain aja sih Kak dari Kakak sendiri untuk cara pemulihannya? Oke, kalau itu macam-macam. Jadi mulai dari mereka mau cerita itu aja udah kita appreciate kan gitu loh. Dia mau cerita, dia mau mengungkapkan rasa sedihnya, marahnya gitu kan. Setidaknya di sini adalah peran dari psikolog ataupun konselor itu adalah membantu dia untuk menumpahkan emosinya dulu nih gitu kan. Yang penting dia keluarin dulu nih sampah-sampahnya gitu kan. Nah, terus sekarang tinggal tugasnya adalah kerjasama antara si konselor sama si korban ini gitu kan. Seberapa mau sih dia itu untuk merubah mindset gitu. Karena kadang-kadang gini, orang yang dibully itu cenderung yang kayak tadi misalnya, kamu tuh jelek ya, rata-rata kan fisik ya gitu, rata-rata gitu ya, tidak semuanya sih, tapi rata-rata dari yang cerita ke saya gitu, mereka itu cenderung adalah lebih ke fisik, bahwa mereka merasa jelek gitu kan, mereka merasa nggak berhak kamu buat di sini gitu loh, kamu nggak pantas buat di sini. Nah, jadi itulah yang mereka biasa keluhkan gitu. Emang sejelek apa sih, setidak pantas apakah sih saya gitu kan. Nah, di situ kita sebagai konselor itu membantu mereka untuk menyadari bahwa yang nilai dari diri mereka itu tidak hanya fisik gitu, tetapi apa yang mereka sukai, misalnya mereka punya hobi, mereka punya keahlian, itu kan nggak selalu harus fisik kan, gitu loh. Misalnya mereka ternyata pintar dalam hal anggap aja kalau misalnya masih sekolah kayak matematika, ternyata misalnya dia selain itu mereka bisa punya prestasi di luar itu, entah itu atletik misalnya. Nah, itulah yang mungkin akan kita gali. Jadi kalau misalnya memang kamu fisik kamu dibilang jelek gitu kan, kayak fisik nanti bisa kita perbaiki, tapi maksudnya jangan sampai satu faktor ini merusak faktor yang kelebihan dia yang lain gitu. Jadi di sini adalah mindsetnya yang kita bantu adalah mengangkat kelebihan dia yang lain gitu. Mungkin awalnya memang untuk mengalihkan gitu kan, tapi dia juga harus tahu bahwa dia itu bernilai lebih sebenarnya. Wah, kali ilmunya nih. Bener banget. Jadi emang sebenarnya ternyata sebahaya itu ya kalau kita ngebully orang, entah itu dampaknya yang dikenain sama korbannya atau sama si pembulinya juga nih. Nah, nih tadi kan dari POV si yang dibully nih. Kalau kita nih dari yang sering ngebully gitu, apakah kita bisa nggak sih dari sisi psikolognya untuk kayak ngasih tahu gitu, kayak kamu jangan kayak gitu. Ada treatmentnya juga nggak sih dari orang yang suka ngebully ini buat ngasih taunya tuh kayak gimana sih? Soalnya biasanya kan orang yang suka ngebully itu kalau dikasih tahu malah marahan dia kayak gitu. Itu kira-kira ada nggak sih Kak dari kakak ini treatmentnya? Oke, kalau biasanya dari yang suka ngebully itu kita lihat dulu faktornya juga gitu kan. Faktornya nih apa sih yang menyebabkan dia itu membuli gitu kan. Nah, dari situ biasanya kalau mereka mungkin jauh lebih tertutup biasanya yang suka membuli daripada yang dibully
gitu kan, karena istilahnya kalau yang dibully tadi kan seakan-akan oke tolong aku dong, tolong aku gitu kan. Kalau yang dibully adalah aku nggak butuh pertolongan kamu kan gitu. Nah itu memang ya, mungkin agak lebih sedikit sulit untuk membuka cerita gitu loh, bahwa kadang dia tidak merasa butuh bantuan, ya itu tadi karena dia terbiasa untuk merasa superior gitu kan. Nah biasanya misalnya kalau kita lihat dulu nih latar belakang keluarganya gitu kan, apakah memang ada masalah di rumah seperti itu. Terus kalau memang ada masalah di rumah, apakah itu hubungannya misalnya dengan orang tua. Kalau memang itu anak-anak kan misalnya dari masih masa-masa sekolah itu kan memang kebanyakan masih ada kaitannya dengan orang tua, baik itu misalnya karena ternyata di rumah itu orang tuanya suka berantem kayak gitu, atau misalnya korban perceraian, atau misalnya orang tuanya cuek banget gitu. Jadi ada juga faktor-faktor nih kenapa kok dia jadi seperti itu di sekolah. Ada misalnya gitu, salah satunya misalnya dia itu sebenarnya mencari perhatian gitu loh. Dia mencari perhatian, baik itu mencari perhatian dari guru, dari temen, bahkan orang tuanya. Karena ada satu cerita, saya lupa gitu, ya salah satu klien saya, jadi di mana dia itu merasa bahwa kalau aku membuat masalah di sekolah, orang tua aku akan datang gitu. Karena rapotku tidak pernah diambil sama papa mamaku. Rapotku itu selalu kakakku yang ambil gitu loh. Nah, kalau aku membuat masalah di sekolah, otomatis sekolah akan manggil orang tuaku gitu kan. Nah, kayaknya aku harus membuat sesuatu deh yang membuat mereka itu harus biar datang ke sekolah. Nah, misalnya hal kayak gitu. Berarti adalah terapinya lebih ke terapi keluarga. Gitu. Jadi memang yang kita terapi tidak hanya si anak akhirnya, tapi juga orang tuanya gitu kan. Jadi kita harus tahu juga orang tuanya bagaimana di rumah, kenapa kok bisa si anak seperti ini, bagaimana kesibukan orang tuanya gitu. Jadi mungkin itu ya solusinya kalau mungkin dari yang orang yang membuli. Berarti harus tahu latar belakangnya dulu ya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Bener banget. Nah, kita mau ngasih tahu ke Kaniko nih, kira-kira Kaniko punya pesan gak sih buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang sobat anak Indonesia yang ada di rumah, kan pasti sering banget dong, pasti sering mengalami. Benar. Atau suka ngebully juga kayak aku gitu. Iya, kayak kamu. Ini Kak bandel banget. Coba dong kakak kasih pesannya ke sobat anak Indonesia yang ada di rumah. Atau mungkin tips juga ya Iya. buat orang yang dibully biar dia tuh nggak terlalu memasukkan ke dalam hati gitu. Gimana caranya biar dia tuh bisa Lawan. menganggap orang pembuli itu nggak penting Oh, gitu. iya. Ngelawan juga benar. Oke, yang pasti sih gini. Pertama adalah kita itu juga harus mencintai diri kita sendiri. Gitu. Mencintai diri kita itu adalah apa? Kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita cintai, dan apa yang tidak kita suka. Gitu. Dengan kita setidaknya menyadari itu, kita bisa tahu porsi kita, gitu kan? Sehingga kita juga mudah untuk mengungkapkan perasaan kita ke orang lain, dan orang lain mungkin akan lebih mudah juga mengerti kita. Tuh pesannya tuh anak Emang penting. penting banget. Love yourself first. Yes. Baru Mantap. mencintai kamu. Maaf Kak. Iya Bang. Sorry. Berarti ilmunya benar-benar mahal banget nih hari ini. Bener ya. banget. Emang kalau udah ngomongin kasus pembulian tuh berat banget ya Udah kan. tahu berat ngebully orang. Iya. Jadi ntar aku Astagfirullahaladzim. minta maaf deh sama yang aku bully deh. Bener ya? Iya beneran deh. Oke deh. Kita bilang makasih dulu dong sama Kaniko. Bener Karena banget. udah nyempetin waktunya buat hadir di PD pada malam hari ini. Buat sharing juga ke kita dan betul berbagi ilmu. banget. Dan buat sobat anak yang ada di rumah nih ya, yang sering ngebully, ya kan, gak boleh deh pokoknya ya. Kak boleh. Oke, kita ucapin terima kasih dulu buat Kaniko. Terima kasih Kaniko. Terima kasih, Kak Niko. Udah Sama-sama. nyempetin hadir, iya. Terima kasih ya Kaniko. Karena udah mau menyempatkan diri. Iya. Kita lanjut dulu ya Kaniko. Bermanfaat. Amin. Amin. Sangat bermanfaat. Oke. Oke, kalau gitu kita pamit ya Kak. Bye-bye. Tuh kan, kamu udah tahu bahaya banget kalau misalnya kamu ngebully orang. Iya sih. Tuh katanya kamu tadi mau minta maaf sama Mukhlis. Iya nih aku mau minta maaf sama Mukhlis nanti. Tapi minta maaf yang bener ya. Iya. Dari hati. Iya deh, aku minta janji deh nggak ngebully-bully dia lagi deh. Tapi ngebully yang lain. Enggak Enggak dong. juga.
Nah, sebelum kamu minta maaf sama Muklis, mendingan kita sama-sama nonton video penampilan dari Sobat PD nih yang udah mengirimkan karyanya. Oh, ada yang mau tampil? Ada yang mau tampil. Widih. Penasaran kan? Penasaran dong. Tapi sebelumnya, buat Sobat PD di rumah yang ingin mengirimkan karyanya bisa langsung aja DM ke Instagram @komastv_anak. Bener banget, nanti bakalan dibalas sama adminnya. Iya, betul banget. Nah, penasaran nggak? Penasaran banget dong. Belum dong. Iya, Kita gimana? harus Saksiin saksiin PD setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa untuk terus dukung Komnas TV Anak dengan cara Like, comment, share, and subscribe YouTube channel Komnas TV Anak. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi biar tahu kalau kita upload PD setiap hari Sabtu. bener banget. Penasaran nih sama videonya? Langsung aja kita tonton yuk. Langsung Oke, aja. check this out. Bye-bye. Bye-bye. Sobat PD. Pernah tertulis cerita kisah cinta di hidupku, meski telah pudar terhapus sang waktu, di hatiku masih terkenang semua yang terjadi. Seandainya ku tak melepas dirimu kasih, kau tak akan pernah meninggalkan cintaku. Seandainya ku tak akhiri kisah cinta kita berdua, takkan pernah ada hati yang terluka. Pernah tertulis cerita kisah cinta di hidupku, meski telah pudar terhapus sang waktu, di hatiku masih terkenang semua yang terjadi. Seandainya ku tak melepas dirimu kasih, kau tak akan pernah meninggalkan cintaku. Seandainya ku tak akhiri kisah cinta kita berdua, takkan pernah ada hati yang terluka. Sungguh ku ingin kau kembali di pelukku, namun terlambat sudah. Seandainya ku tak melepas dirimu kasih, kau tak akan pernah meninggalkan cintaku. Seandainya ku tak akhiri kisah cinta kita berdua, takkan pernah ada hati yang terluka. Takkan pernah ada hati yang terluka. Takkan pernah ada hati yang terluka.